السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikaruniainya kesempatan untuk menyambut hari raya Idul Adha 1441 Hijriah. Pada hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari, perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tetapi lihatlah saudara sekalian, Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang sangat luas kepada kita semua. Teriring salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada momentum perayaan Idul Adha 1441 Hijriah ini, mari kita merefleksikan kembali ibadah-ibadah, amalan-amalan dan pelajaran-pelajaran penting yang terkait dengan peristiwa agung yang kita rayakan pada kesempatan ini. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan dalam menyikapi momentum agung ini. Yang pertama, bagi kita yang berada di sini dan jauh dari tanah suci, melakukan ibadah-ibadah tertentu dengan khusyuk, sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan jamaah haji yang sedang beribadah di tanah suci, dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah kita dianjurkan untuk berpuasa Arafah ketika jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah ini kita melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah ketika jemaah haji di tanah suci melaksanakan lempar jumrah, tawaf dan sa'i. Dilanjutkan setelah salat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban ketika mereka pun sedang menyembelih hewan kurban. Yang kedua, merefleksikan makna haji dalam seluruh aktivitas kehidupan kita hingga maut datang menjemput kita, dengan menjadikan seluruh waktu hidup ini sebagai medan untuk melaksanakan ibadah haji. Wukufnya tidak hanya terbatas di padang Arafah. Setiap hari kita melakukan perenungan di padang Arafah jiwa kita sendiri, mengevaluasi kualitas keberagaman kita supaya menjadi semakin baik dan semakin baik. Setiap hari kita juga melakukan lempar jumrah dalam diri kita sendiri,
mengusir setan-setan yang selalu bergentayangan dalam sifat dan perilaku yang menjauhkan dari semangat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari juga kita selalu menceburkan diri bertawaf dalam realitas kehidupan ini. Kita juga melakukan sa'i perjuangan tiada henti setiap saatnya. Begitu pula ritual atau manasik-manasik haji yang lainnya kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, meneladani kisah hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang penuh dengan spirit ketaatan, kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan. Di antara teladan yang patut kita tiru dari Ibrahim dan keluarganya yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang kesetiaan dalam hidup sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam merayakan Idul Adha ini, maka setidaknya kita mendapat 3 spirit kesetiaan yang ditunjukkan oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pertama adalah spirit kesetiaan yang ditampilkan oleh Siti Hajar. Ia adalah istri Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus isyarat lambang wanita sejati yang taat kepada suami dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan, kepahitan, keresahan yang tempuh Siti Hajar bersama Ismail kecil di tengah padang pasir nan tandus. Ia ditinggal oleh suaminya Ibrahim alaihissalam untuk sementara waktu di Mekah, tanpa pembantu pribadi, tanpa mobil pribadi, tanpa bekal yang mewah serta tanpa tempat tinggal yang nyaman. Suatu tempat yang pada saat itu jauh dari adanya tanda-tanda kehidupan. Siti Hajar harus berjuang untuk kelangsungan hidupnya bersama Ismail kecil. Lantas, apa yang membuat ia tetap setia kepada suaminya Ibrahim alaihissalam adalah karena keyakinan dan keteguhannya bahwa suaminya adalah seorang suami yang bertanggung jawab dan tentu tidak akan membiarkan begitu saja kehidupannya dalam keterasingan itu. Di samping kesetiaan Siti Hajar yang tulus kepada suaminya, bahwa ia juga setia dan amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini dibuktikan dari dialog yang terjadi antara Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukana bihadzal wadi alladhi laisa fihi anisun wala syai'un. Wahai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi dan kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia pun dan tidak ada sesuatu pun. Siti Hajar bertanya beberapa kali kepada Ibrahim dan akhirnya berkata, Allahu amaraka bihada, apakah Allah telah menyuruhmu berbuat demikian? Nabi Ibrahim menjawab, Naam, benar wahai istriku. Kemudian Siti Hajar berkata lagi, Idan la yudayyuna, jika demikian maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Memunculkan keyakinan seperti ini sangat sulit sekali, apalagi tengah kesulitan hidup yang menerpa Siti Hajar pada waktu itu. Akan tetapi ia tetap teguh dan setia kepada Ibrahim hingga pada akhirnya Allah mengabadikan kisahnya bersama putra kesayangan Ismail alaihissalam dalam pencarian air minum ketika Ismail kecil kehausan, yang diabadikan Allah lewat kewajiban sa'i, yakni berlari kecil dari antara bukit Safa dan Marwah. Spirit kesetiaan yang kedua adalah yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam penerimaan konsep tauhid. Ia sedikit lebih istimewa dan berbeda dari nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari sendiri siapa Tuhannya, dan ini diabadikan di dalam Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 76 sampai dengan 79. Dan ketika ia berhasil menemukan Tuhannya yang kekal dan abadi, yakni Allah Subhanahu wa taala, ia juga tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beriman begitu saja sebelum diuji lagi sampai sejauh mana keimanan dan kesetiaannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Ibrahim kembali mendapatkan ujian melalui mimpinya, yakni diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya sekaligus putra si mata wayangnya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Kesetiaan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala mendapat ujian yang sangat luar biasa dan mungkin sebagian kita menganggap sangat tidak lazim untuk dilakukan. Akan tetapi Nabi Ibrahim membuktikan kesetiaannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangi putranya Ismail dan menyampaikan mimpinya itu, dan peristiwa ini kembali diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat surat yang ke-37 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Spirit kesetiaan yang ketiga adalah yang ditampilkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, yang merupakan putra si mata wayang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kecil ia memang menjalani hidup penuh dengan perjuangan dan kesusahan, namun tidak sedikit pun ia mengeluh dan protes terhadap kehidupannya yang kurang beruntung itu kepada ayah dan ibundanya. Ismail kecil tetap sabar dan sayang kepada kedua orang tuanya, hingga datanglah berita yang disampaikan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam perihal mimpinya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih dirinya. Sedikit pun ia tidak gentar atau benci dan memusuhi ayahnya tersebut. Justru yang ia katakan adalah, "Ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Nabi Ismail alaihissalam yang baru balik itu menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang tuanya. Sedikit pun ia tidak pernah mengeluh. Dengan kita mempelajari 3 spirit kesetiaan ini, tentu ibadah haji, Idul Adha dan Idul Kurban yang kita laksanakan setiap tahunnya tidak lagi terjebak dalam sebuah ritualitas formalitas, kegiatan rutinitas tanpa membekas, yang tidak menghasilkan amalan-amalan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ada malah rasa sombong, ujub dan takabur, karena mungkin hanya kita orang yang mampu di dalam lingkungan tempat tinggal kita melaksanakan haji setiap tahunnya dan kurban setiap tahunnya. Untuk saudaraku yang kaum muslimah, tirulah Siti Hajar yang begitu setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan suami tercintanya. Untuk saudaraku yang laki-laki dan juga bagi khatib pribadi, mari kita contoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki kesetiaan luar biasa terhadap istri dan anak-anaknya, tetapi tidak mengalahkan kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk generasi muda, tirulah Nabi Ismail alaihissalam yang begitu sabar, setia dan sayang kepada kedua orang tuanya. Kehidupan kecil yang penuh dengan kesulitan tidak membuat kesetiaannya luntur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh karakter pada keluarga Ibrahim sangat kita dambakan saat ini untuk membangun pribadi-pribadi penyabar, pemberani, tangguh, taat kepada orang tua dan taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena karakter-karakter tersebut akan mampu menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia dan akhirat, seperti Ibrahim, Hajar dan Ismail. Semoga kita sebagai ayah bisa belajar dari Ibrahim dan bisa menjadi Ibrahim masa kini. Bagi ibunda, calon ibu dan para muslimah, jadilah Siti Hajar masa kini, menjadi Siti Hajar yang setia, tangguh dan pemberani, serta menjadi guru di rumah bagi anak-anaknya. Bagi generasi muda, jadilah Ismail masa kini, Ismail yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada orang tua. Bahkan lebih jauh lagi, setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim punya Ismail. Ismail kita bisa jadi harta kita, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi keturunan kita, bisa jadi jabatan kita, bisa jadi gelar kita, atau mungkin ego kita. Bisa jadi Ismail kita adalah setiap segala sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Seperti yang kita ketahui sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengorbankan anaknya yang begitu dicintai, Ismail alaihissalam. Namun pada hakikatnya Ibrahim bukan diperintahkan untuk membunuh Ismail, melainkan ia hanya diminta untuk membunuh rasa kepemilikannya yang terhadap Ismail, karena Allah lah sang maha pemilik yang sebenarnya. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita peroleh dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Manusia seringkali lupa, mereka berpikir semua hal yang didapatkan di dunia ini adalah hasil dari usahanya sendiri seutuhnya, hingga banyak yang memiliki rasa kepemilikan yang berlebihan, bahkan menggenggamnya begitu erat, seakan-akan ia hidup selama-lamanya bersama yang dimilikinya tersebut. Saudaraku sekalian, jangan sekali-kali merendahkan dan menghina orang lain dengan harta, jabatan atau gelar, karena di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ketakwaan kita yang diterimanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 37. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula dalam Quran surah Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Ta'ala bersama dengan ibadah kurban dan segala pengorbanan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana zalamna anfusana dhulman katsira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.